Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Di video kali ini saya akan membahas masih tentang PCX ya. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai. Ini penting bagi teman-teman jika teman-teman lupa membawa kunci atau mungkin kuncinya itu jatuh di jalan, itu apa yang dilakukan ya. Jadi di video kali ini saya akan bahasnya. Jadi teman-teman, ini adalah kunci untuk PCX ya. Mungkin teman-teman jika memegangnya, jika yang versi terbaru PCX 160 itu ada dua tombol ya. Jadi smart key sama lock ya. Jadi teman-teman jika teman-teman jatuh pada di jalan, apa yang terjadi? Kita akan bahasnya teman-teman. Di Indonesia ini masih banyak cukup yang penasaran ya, apa sih sistem kinerja smart key kunci ini. Di beberapa motor pasti ada yang versi baru, mungkin masih bingung. Pertanyaannya, apakah jika remote smart key atau keyless ini jatuh di jalan, mesin langsung mati atau tidak? Atau masih akan hidup dengan cache wengsi tidak bisa dimatikan setelahnya? Oke teman-teman, kita bahasnya. Banyak teman-teman yang bertanya perihal sistem smart key pada Honda PCX yang baru ini, atau mungkin yang Honda PCX yang 150. Pertanyaan mereka sebenarnya lumayan simpel ya, yaitu apakah jika remote jatuh di jalan mesin akan langsung mati? Setelahnya, mengingat jangkauan remote itu ke motor hanya beberapa meter, bagaimana jika remote tidak bisa ditemukan? Nah, oke teman-teman, kita ngebahas di sini. Kita akan bahasnya, jika teman-teman itu lupa jatuh remote-nya atau ketinggalan di rumah tetapi posisi motornya hidup, itu teman-teman motornya masih tetap hidup. Mesin akan tetap hidup dengan indikator display kunci blinking. Jadi teman-teman nanti di bagian indikator ini atau bagian pedometer ini akan ada tulisan blinking ya. Jadi ada tulisan yang kunci itu tidak nyala, jadi ada pemberitahuan bahwa kuncinya tidak berbawa atau kuncinya itu mungkin ya ketinggalan. Jadi ada kedap-kedipnya ya. Artinya sensor menemukan bahwa remote itu di luar jangkauan. Jika ini terjadi dan tidak mematikan mesin, nah maksudnya jika teman-teman ini terjadi dan teman-teman tidak mematikan mesin, maka akan tetap aman digunakan hingga teman-teman itu ingat, oh saya lupa bawa kunci, oh kunci saya jatuh. Makanya teman-teman jangan sampai dimatikan mesinnya. Nah, sampai teman-teman sampai di rumah, asalkan teman-teman tidak mematikan mesin ini, tetap akan hidup sampai di rumah, sampai ingat bahwa kunci saya ketinggalan atau jatuh. Nah, jika teman-teman mematikannya, pasti ya cerita lagi, beda lain lagi. Karena jika teman-teman itu menggunakan mesin atau menggunakan motor ini terus jatuh di jalan, terus teman-teman parkir dan dimatikan dan ingat lagi bahwa kuncinya hilang, maka ya mau nggak mau teman-teman harus tuntun sampai rumah ya. Ketika teman-teman mematikan mesin hanya dalam hitungan detik, maka mesin tidak akan bisa dihidupkan kembali dengan remote ini. Dan pada saat itu juga suara alarm akan terus berbunyi. Jadi teman-teman, ini adalah sistem kunci lock ya. Jadi untuk keamanan juga demi kita menghindari dari maling ya. Jika teman-teman remote-nya jauh dan teman-teman mau bobol sampai jenggotan ya, sampai istilahnya sampai teman-teman bongkar kabelnya terus mau disambungin lagi, tetap tidak akan hidup. Saya jamin tidak akan hidup. Mau teman-teman itu ahli kelistrikan pun tidak akan hidup. Kenapa teman-teman tidak hidup? Kita akan buka rahasianya. Jadi rahasia itu ada pada kode khusus yang integrasi pada ECU. Jadi di sini tuh di dalam kunci itu ada kode khusus. Nah nanti ada yang tersambung di motornya. Jadi
teman-teman nanti di motornya itu ada suatu alat yang mendeteksi kunci ini. Nah, kode ini akan tersambung, tersinkronisasi, dan merupakan kunci hidupnya ECU pada saat remote mendekat. Nah, kedua gelombang ini, ECU yang di remote sama ECU yang di motor, kudu berdekatan untuk menghidupkan pengapian, dan jika tidak mesin tetap akan mati. Nah, ini adalah sistem security yang memang dipasang oleh pabrikan. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa membawa pulang motor dan mengambil remote cadangan. Biasanya itu kalau teman-teman beli motor PCX atau yang lainnya pasti ada 2 remote atau teman-teman 2 kunci ya. Nah, teman-teman ngambil kunci dan bisa di remote lagi sambil teman-teman ingat-ingat bahwa di mana saya jatuh remote-nya. Nah, lain cerita lagi jika teman-teman itu hilang ya, dua-duanya itu tidak ada remote-nya. Nah, bagaimana ceritanya kalau dua-duanya remote-nya? Misalkan satu remote-nya itu yang dulunya hilang terus sekarang hilang lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu teman-teman nanti repot. Makanya jika teman-teman mendapatkan kunci motor PCX atau mungkin yang lainnya yang mempunyai sistem ini, maka ada semacam kertas putih. Nah, itu jangan sampai hilang. Mendingan teman-teman itu dipisahkan sama kunci. Nanti kedepannya sewaktu-waktu hilang maka itu bisa diperbaiki. Nah, jika teman-teman itu mempunyai kertasnya itu atau mungkin semacam putih ya, mungkin semacam apa namanya ya, ICU kali ya, teman-teman bisa membawa ke bengkel. Nah, jika teman-teman udah ada kode itu, maka teman-teman akan diberikan remote, akan dibikinin lagi untuk pengganti remote tersebut. Nah, teman-teman tidak usah mengganti semuanya perangkat smart key-nya itu, semuanya dari remote sampai perangkatnya di motor. Kalau teman-teman tahu itu harganya itu teman-teman sekitar 5 jutaan ya itu. Kalau teman-teman beli itu harganya 5 jutaan. Makanya kode ini jangan sampai hilang. Ya teman-teman, saya sarankan tadi simpen di tempat yang aman dan jangan sama teman-teman itu digabungin sama yang remote sekarang, apalagi yang dibawa ya. Nanti teman-teman bisa dimanfaatkan orang jika dibawa. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu pembahasan tentang kunci smart key ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komentar tentang remote ya. Misalkan teman-teman, remote saya satunya hilang, satunya masih di rumah, terus nanti apakah bisa bikin cadangan lagi? Bisa. Teman-teman bilang aja ke dealer, saya kuncinya tuh hilang, mau bikin cadangan. Teman-teman bisa membawa apa namanya, kode atau kode yang keras putih ini ya. Oke teman-teman, terus jika ada pertanyaan lagi, apakah motor akan jalan jika tidak bawa kunci? Tadi saya udah bahas di awal. Jadi jika kunci itu tidak dibawa tetapi posisi motor hidup, maka ya tetap nyala. Terus nanti pas akhir pemberhentian jika tidak dimatikan tetap masih bisa nyala. Tapi di akhir pemberhentian dimatikan dalam hitungan detik mungkin tidak bisa dinyalakan. Makanya saran saya, jika kemana-mana teman wajib bawa kunci ini. Teman-teman bisa dikalungin juga bisa ya. Kalau bangsa di sini bisa dikalungin buat kalung nanti, jadi kuncinya itu bisa menempel, tidak hilang ya, dan tidak riskan dari jatuh. Kalau dikantongin biasanya jatuh. Oke teman-teman, mungkin ini pembahasannya tentang remote ya. Yang terjadi saat ini kebanyakan sih belum ada ya kejadian yang hilang dua-duanya. Biasanya yang satu itu simpen di lemari, yang satu simpen di bawah ya, jadi buat cadangan. Tetapi saran saya teman-teman, yang putih tadi ya, jadi kertas putih ini jangan sampai digabungin sama kuncinya. Jadi teman-teman bisa
menyimpannya dimanapun, mungkin di arsip sebuah kotak ya, mungkin kotak atau sebuah apa namanya, sebuah dokumen dari teman-teman pasti ada ya di rumah, mungkin dari kakak atau apa, digabungin di situ nanti biar nanti tidak lupa. Jika teman-teman dua-duanya kunci itu hilang, nanti repot. Jika hilang dua-duanya tidak ada kertas, ya udah mau nggak mau teman-teman itu beli harganya sekitar 5 jutaan. Kalau saya teman-teman bisa bertanya ke dealer terdekat. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu pembahasan tentang kunci smart key atau keylog ini ya. Jadi terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.